الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Seperti disampaikan bahwa subuh ini kita akan mencoba untuk beralih dulu pada topik yang khusus terkait dengan persiapan kita menuju bulan Ramadan, karena tidak sampai hitungan 40 hari ke depan kita insyaallah akan bersua dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang sangat mulia, dengan keistimewaan yang tidak setiap hari dan setiap bulan kita dapati. Untuk itu seperti kami sampaikan, maka untuk pertemuan di bulan ini kajian-kajian akan diisi dan dimaksimalkan untuk membahas tentang fikih Ramadan, sehingga ketika sampai di bulan Ramadan kita sudah siap untuk beribadah dan menepikan berbagai persoalan-persoalan yang telah kita selesaikan sebelum masuk ke dalam bulan yang dimaksudkan. Sehingga dengan itu insyaallah konsentrasi kita bisa full untuk kepentingan ibadah. Bahkan kita bisa menghindari bahasan-bahasan yang tiap tahun mesti berulang. Saya sering tegaskan kenapa setiap masuk Ramadan selalu ada pembahasan yang tidak pernah tuntas. Apakah tarawihnya 11 atau 23? Apakah setelah tarawih itu witir, kalau malam tahajud witir lagi atau tidak? Demikian pembahasan-pembahasan yang lainnya. Karena itu kita coba bahas. Ini awal saya membahas untuk persiapan ke bulan Ramadan. Kita tepikan dulu kajian Kitab Al-Majmu' dan kita lanjutkan insyaallah setelah kita selesai menunaikan ibadah Ramadan dan Idul Fitr. Untuk itu, bahasan ini akan mengacu pada satu kitab yang telah dirumuskan, dituliskan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengeluarkan satu pembahasan dalam hadis-hadis yang beliau riwayatkan terkait dengan bab puasa saja. Maka diberi judul kemudian dengan Kitabus Siyam. Kitabus Siyam, bab pembahasan tentang puasa. Dihimpunkan jadi satu, isinya adalah terkait dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan segala ketentuan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kitabnya telah saya kopikan dan ini nanti sebentuk satu bagian ini saya akan hadiahkan dan serahkan kepada setiap masjid yang saya isi. Alasan ini saya berikan nanti supaya silahkan nanti bisa diperbanyak atau bisa dipelajari lagi dalam kesempatan-kesempatan sebelum Ramadan, bahkan dengan ustadz-ustadz yang berbeda. Kita harus berbagi satu dengan yang lainnya, dan boleh jadi ini bisa bermanfaat untuk kepentingan bacaan-bacaan dan pengetahuan kita insyaallah. Baik, kita punya waktu yang sangat singkat, jadi kita coba maksimalkan. Sekarang masih jam 9.37 di atasnya, Masya Allah. Jazakallah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dari judul dulu ya. Jadi kalau teman-teman biasa mengaji kitab, saya sarankan jangan langsung ke isinya. Diusahakan dulu dibahas tentang judul kitabnya, karena setiap ulama ketika meletakkan tema atau judul untuk kitabnya itu memiliki makna tersendiri dan memberikan gambaran kepada kita tentang apa isi kitabnya yang dimaksudkan. Kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan judul kitabnya misalnya Bulughul Maram? Kenapa kemudian syarahnya As-San'ani menuliskan Subulus Salam? Itu ada maknanya. Kenapa Imam Al-Bukhari meletakkan kitabnya yang disingkat dengan Sahih Al-Bukhari dengan nama yang cukup panjang? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar
min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kenapa kitab-kitab lain disebutnya dengan sunan? Kenapa ada yang menamai dengan mu'jam? Kenapa ada yang menamai dengan musnad? Itu penamaan berbeda, memberikan kesan yang tidak sama. Sekalipun di dalam kitabnya boleh jadi ditemukan hadis-hadis yang serupa. Hadis-hadis misalnya yang di Al-Bukhari, kadang ditemukan di Sahih Muslim, kadang ditemukan di Musnad Ahmad, kadang ditemukan di Sunan An-Nasa'i. Tapi kenapa hadis-hadis yang serupa, kok bisa judul kitabnya diberikan dengan penamaan berbeda? Maka dari itu, kita berikan dulu penjelasan yang pertama, kenapa kitab ini diberi nama dengan Kitabus Siyam, wajibatuhu, mustahabbatuhu, wa mubtilatuhu. Kitabus Siyam, kitab penjelasan tentang puasa, as-siyam. Saya akan mulai dari kalimat as-siyam dulu. Di dalam Al-Quran, termasuk juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan dalam kaidah bahasa Arab secara umumnya, kalau Anda buka kamus-kamus bahasa Arab, Anda akan temukan dua istilah, bahkan mungkin tiga, yang serupa dengan penamaan puasa. Satu, ada as-siyam. Dua, ada as-saum. Ketiga, ada imsak. Al-imsaku. Secara bahasa, dan nanti di kitab ini juga kita akan baca, saya terangkan secara umum dulu. Tiga-tiganya secara bahasa, secara umum dimaknai serupa. Bahkan nanti dalam setiap buku-buku yang terkait dengan pembahasan fikih puasa, fikih Ramadan, atau tafsir ayat-ayat puasa, dari Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, selalu dibuka dengan kalimat as-siyamu awis-sawmu fil lughati al-imsaku. Yang dimaksud dengan as-siyam atau as-sawm secara bahasa adalah al-imsak, artinya menahan. Al-imsak artinya menahan. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, setiap penamaan yang tidak sama itu selalu memberikan penekanan yang berbeda. Diksi tidak sama, makna bisa berbeda. Kaidah asal yang mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bahkan bertambah satu huruf, bukan cuma beda ya. Bertambah satu huruf ataupun satu harakat itu bisa memberikan perbedaan dari segi makna. Hati-hati, beda titik bisa beda makna. Ala dengan Ali itu beda. Padahal tulisannya sama, cuman titiknya beda. Ala tidak pakai titik, Ali pakai titik. Kalau saya berikan contoh misalnya, saya tuliskan, bismillah. Ini saya tuliskan begini misalnya. Ain, lam seperti ini. Baca. Bukan Ali, yang ini ala. Ini ala, ya. Ya. Ain, lam, ini alif. Alif. Alif di ujung bisa ditulis seperti ini, ya. Ali dengan ala itu beda. Apa bedanya? Yang satu A, dua I. Ya, itu. Ala, dua I. Ala itu di atas. Ali itu nama orang. Jelas ya? Baik. Sekarang, kalau kaidah sederhana, beda titik, sudah beda. Bahkan dari huruf. Saya tuliskan seperti ini. Ini huruf apa? Fa. Kalau saya tambah titik lagi, jadi apa? Qaf. Kalau saya hilangkan dua titiknya, jadi apa? Wah, itu bisa berbeda. Nah, sekarang kalau dalam setiap titik saja bisa berbeda, harakat bisa berbeda, bahkan makna bisa tidak sama, bahkan hati-hati dalam bacaan Quran, kalau Anda keliru kemudian membacakan satu titik, satu harakat, bisa berubah maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai ain, berbeda dengan hamzah, alamin, sangat berbeda. Hati-hati dan bisa keliru dalam pemaknaannya. Tayyib, apalagi sekarang ada as-siyam, as-saum, sudah lain. Dari suara sudah lain. Di dalam Al-Quran, kata as-siyam disebutkan 9 kali. Dan kata as-saum disebutkan sekali saja. As-saum disebutkan dalam Al-Quran surah Maryam, surah 19 ayat 26. Paling kanan agak sedikit ke atas. Inni nadhartu lirrahmani sawma. Awas hati-hati. Ketika Maryam mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah,
Bagaimana kalau saya kembali nih ke daerah saya, ke kampung saya? Orang akan mencela saya. Orang akan bertanya kepada saya, dari mana kamu kok tiba-tiba punya anak? Nikah aja tidak. Bahkan bertemu dengan laki-laki pun engkau sangat orang yang terhormat, terpelihara, tiba-tiba punya anak. Kata Allah, jika engkau bertemu seorang pun di antara manusia, faquli, maka katakan, inni nazartu lirrahmani sawma. Saya sedang bernazar saum karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya tidak menggunakan kata siyam tapi saum. Tapi ketika Al-Qur'an memberikan gambaran tentang puasa dalam konteks syariat yang umum, kalimatnya tidak pernah menggunakan kata saum. Kalimatnya selalu menggunakan kata siyam. Quran surah ketiga, surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ketika kewajiban puasa Ramadan diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW melalui Rasulnya, kalimatnya tidak menggunakan kata saum, tapi menggunakan kata siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tidak menggunakan kalimat kutiba alaikumus saum. Apa perbedaan di antara keduanya? Sehingga kita bisa menempatkan kalimat itu sesuai dengan konteksnya. Termasuk ketika Anda membuat misalnya ucapan untuk mengajak kita menyemangati masuk ke dalam bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan, ya, bulan Ramadan, saum Ramadan atau siyam Ramadan. Baik. Secara bahasa, kata saum dan siyam itu memiliki arti yang sama. Menahan, imsak. Tapi dalam pengertian istilah, keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Bila Anda menyebutkan kata saum, kalau pakai alif lam, sod, waw, mim, as-saum. Itu artinya menahan dalam pengertian yang luas. Setiap apa saja yang ditahan, secara bahasa itu bisa disebut dengan saum namanya. Misal, kalau kita masuk di bulan Ramadan, kita tahan lapar, tahan minum, tahan marah, tahan mencela, tahan gosip, tahan maksiat. Menahan bukan? Menahan. Karena itu ketika Anda lakukan penahanan itu dari mulai fajar sampai dengan maghrib, itu secara umum bisa disebut dengan kalimat saum, menahan. Tapi ingat, menahan yang dimaksudkan bukan spesifik dari fajar sampai dengan maghrib saja. Bahkan setiap apa yang disebut dengan menahan, itu secara bahasa disebut dengan saum. Misal, hari ini saya tidak mau makan, saya tahan makan. Tapi saya masih minum. Itu saum namanya. Saya tidak makan, tapi saya minum. Saum. Hari ini, Anda tidak mau berkedip seharian. Silakan. Itu saum namanya. Tayyib. Karena itu ketika Maryam alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak khawatir kamu menghadapi orang-orang itu yang akan menyoal kamu, mencela kamu dengan keadaan yang kamu bawa, kamu katakan pada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya sedang puasa. Nazarkan puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Puasa yang dimaksudkan, saya tidak akan bicara pada kalian sehari ini. Makan masih, karena pada ayat sebelumnya beliau menggoyangkan pohon kurma, kemudian jatuh buah kurma yang matang siap untuk dimakan. Sampingnya ada sungai tinggal ambil airnya, maka diminum dengan minuman yang sangat bisa menyegarkan luar biasa. Makan masih, minum masih, tapi puasanya nggak bicara. Tidak bicara, tapi makan masih, minum masih. Dalam pengertian ini kalimat saum itu bisa digunakan karena bisa mencakup makna yang sangat luas. Puasa tidak bicara, tapi masih makan dan minum. Jelas sampai sini? Maryam, kamu nggak usah bicara. Kenapa nggak usah bicara ya Allah? Nanti saya perlihatkan. Tiba-tiba ketika mereka menyoal, Maryam mengatakan, hanya menunjuk kepada bayinya saja. Kamu nikah tidak? Digauli orang tidak? Kenapa punya anak? Saya sedang puasa. Cuma nunjuk saja ke bayinya begini. Kok kami disuruh nanya kepada bayi? Memang kamu siapa? Masya Allah. Apa kamu kira kami termasuk orang bodoh? Tiba-tiba bayinya berkata, Inni Abdullah. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam diantaranya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berbicara sejak ia mulai dilahirkan. Itulah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala meminta ibunya diam untuk memberikan kesempatan menampilkan mukjizat Isa alaihi salam sejak ia dilahirkan. Lahirnya misteri,
Kemudian bicaranya misteri dan wafatnya juga dalam keadaan misteri. Misteri yang dimaksudkan karena masuk dalam konteks mukjizat yang diberikan pada setiap nabi dan rasul sesuai dengan keadaan umatnya. Jadi kalau hidupnya saja sudah mukjizat, wafatnya mukjizat, maka tidak perlu disoal. Paham ya? Baik, jadi kalau Anda ingin praktekkan makna itu, boleh. Hari ini saya tidak mau bicara. Masya Allah, Anda saum. Ketika ditanya oleh orang, kenapa nggak bicara? Saya sedang saum, puasa. Puasa apa? Nggak bicara pada manusia sehari ini. Kok itu bicara? Contoh. Tayyib. Bismillah. 2. Siyam. Kalau disebutkan kata siyam di dalam Al-Quran, terkhusus juga di dalam hadis Nabi SAW, maka yang dimaksudkan itu pengertian spesifik, tidak ada yang lain. Yang dimaksudkan menahan dari segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan segala persyaratan tertentu, dengan ketentuan tertentu, dan dengan batas-batas tertentu. Jadi kalau sudah berbicara dalam aspek syariat, menahan dari segala yang diperintahkan oleh Allah, tahan dari maksiat, nanti kita akan baca, tahan dari lapar, tahan dari haus, tahan dari nafsu, dari mulai terbit fajar, waktunya diatur, sampai dengan tenggelam matahari, maghrib, waktunya diatur, syaratnya ditentukan, ketentuannya telah ditetapkan, maka kalimat yang dimaksudkan tidak ada kalimat lain yang mewakili dalam konteks ini kecuali kalimat as-siyam. Boleh dia disebut dengan kata saum, boleh secara umum. Tapi supaya bisa diberikan pengertian yang jelas, maka Al-Quran dan hadis pada umumnya menetapkan kalimat siyam supaya sebagian orang tidak bias dalam memahaminya. Sebab kalau kalimatnya turun dalam Al-Quran dengan kalimat kutiba alaikumus shaum, orang akan bertanya, ini puasa apa yang dimaksudkan? Apakah puasa yang khusus atau yang umum? Karena itu perhatikan, kalau Al-Quran bukan firman Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi kalimat-kalimat yang tidak konsisten di sini. Tapi ketika Al-Quran kita sepakati sebagai firman Allah yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad SAW, maka tidak akan ada pernah celah dalam setiap titik dan harakatnya. Indah, kalau Anda belajar bahasa Arab, Anda akan temukan tidak ada keindahan kecuali dalam bahasa Al-Quran. Pas, detil, seimbang, tawazun dalam setiap kalimat bahkan hurufnya. Bahkan ketika Anda baca akan ada keseimbangan-keseimbangan tersendiri. Dia bukan syair, dia bukan sajak, tapi nilai-nilai keindahan dalam bahasa tercakup di dalamnya. Kalau sudah a, kesananya a. Wadduha, waddaini idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. A. Ganti riwayat pakai waras jadi wadduha, waddaini idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Semua. Ganti jadi o, enggak ada. Enggak ada karena di Arab jarang menggunakan o, hampir tidak ada kecuali ra, fa, sa dan seterusnya. Paham? Baik, kita kembalikan. Jadi kalau disebutkan as-siyam itu artinya puasa yang dimaksudkan bukan puasa umum, tapi puasa yang ada ketentuannya. Puasa yang ada persyaratannya. Puasa yang ada aturan-aturannya. Karena ibadah ini diikat dengan aturan, diikat dengan ketentuan, diikat dengan syarat, ini memberikan kesan kepada kita bahwa kita diminta menunaikannya tidak sekedar asal-asalan saja. Ikuti aturannya. Anda masuk masjid, ada aturannya. Anda masuk tidak memenuhi aturan, maksimal Anda diberikan pahala sesuai dengan niat masing-masing, tapi tidak maksimal mendapatkan kemuliaan-kemuliaan masjidnya. Anda ke istana, presiden, ada aturannya. Ke tempat menteri, ada aturannya. Berkunjung tetangga Anda, ada aturannya. Menghadiri pesta, ada aturannya. Urusan manusia punya aturan. Tidak diikuti, tidak bisa masuk ke dalamnya. Sekarang Anda ingin menghadap Allah. Anda merasa datang tanpa aturan. Anda siapa? Manusia aja punya aturan. Kenapa Allah tidak boleh punya aturan? Allah yang menciptakan Anda, Allah yang menghidupkan Anda, Allah yang memaafkan kesalahan Anda, Allah yang menyembuhkan Anda, dan Allah lebih berhak membuat aturan terkait urusan Anda, saya dan kita semua. Paham sampai sini? Baik. Terkait dengan fikihnya,
Penting kita belajar aturan-aturan ini supaya saat kita menjalani ibadah yang dimaksudkan benar dan diterima amalan-amalan kita. Karena setiap ibadah yang disyariatkan itu seluruhnya punya ketentuan. Salat punya syarat dan rukunnya. Tidak memenuhi syaratnya, batal salatnya. Salat punya rukunnya. Tidak memenuhi rukunnya, batal salatnya. Karena itu teman-teman, kita mulai mempelajari apa bagian pertama yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ini, termasuk atau terkait dengan aturan-aturan ibadah puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari halaman ke-9. Ini di sebagian masjid telah saya bagikan. Karena setiap masuk awal bulan Ramadan atau menjelang Ramadan, saya akan fokus pada pembahasan kitab ini. Anda boleh sampaikan, Anda dari masjid mana, nanti saya coba semampu saya lakukan. Saya coba kopikan ini, mungkin malam Jumat dalam kajian di Al-Ihsan. Nanti silahkan disampaikan berapa kira-kira perwakilan setiap masjid. Setiap masjid satu saja, ya, supaya nanti bisa kita maksimalkan. Nanti insya Allah saya coba kopikan. Nanti mudah-mudahan bisa diberikan dalam perwakilan setiap masjid. Ya, ini saya kopi dari kitab aslinya, masih bahasa Arab tuh. Ya. Bismillah. Bab wujub siyami Ramadan. Bab pertama yang membahas tentang dasar-dasar kewajiban puasa Ramadan. Bab yang membahas dasar-dasar kewajiban puasa Ramadan. Ada dua bagian dalam judul ini atau subtema ini yang mesti kita garis bawahi. Pertama, bagian pertama disebutkan di sini bab atau pembahasan tentang dasar-dasar kewajiban puasa Ramadan. Seakan-akan memberikan kesan kepada kita yang pertama bahwa hukum puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Hati-hati, hukum puasa Ramadan ada puasa di hari Senin? Ada puasa sunnah di hari Senin. Kamis, ada puasa Kamis. Bahkan kalau Anda Selasa mau puasa, bisa. Selasa puasa, Rabu tidak. Kamis puasa, Jumat tidak. Sabtu puasa, Ahad tidak. Puasa apa namanya? Puasa Daud. Bahkan ada juga di bulan-bulan tertentu. Misal, selain Ramadan, maaf, bulan Al-Muharram ada puasa. Dikenal dengan puasa Al-Muharram. Sebelumnya, bahkan kalau kita urutkan, Dzulhijjah ada, Dzulqa'dah ada, Rajab sekarang ada. Dikenal dengan puasa di bulan-bulan haram. Boleh kita puasa. Namanya puasa fi ashhuril hurum, bulan-bulan haram. Itu ada 4. 3 berurutan, kata Nabi, 3 mutawaliyat. 3 berurutan. 1 Dzulqa'dah bulan ke-11, 2 Dzulhijjah bulan ke-12, 3 Al-Muharram bulan pertama, dan keempat Rajabun Mudhar, bulan Rajab. Jadi kalau Anda ingin puasa di bulan-bulan ini, silahkan. Dalilnya sahih. Silahkan. Anda puasa, ada 2 maksudnya di situ. Yang pertama, puasa membiasakan diri untuk mengelola diri, mengupgrade diri, untuk menghindarkan dari perbuatan maksiat. Jadi kalau Anda ingin selalu terjaga dari perbuatan maksiat, ada rumus dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya, rajin-rajin menunaikan puasa. Karena puasa itu yang paling efektif untuk mencegah kita berbuat maksiat. Sangat efektif. Kalau tidak percaya silahkan Anda berlatih puasa, minimal puasa sunnah aja. Sehari puasa, sehari tidak. Mulai Senin dengan Kamis dulu. Kalau belum biasa Senin dulu. Nanti pekan depannya mulai tambah dengan Kamis. Pekannya lagi Senin dengan Kamisnya. Selanjutnya mulai puasa Daud. Masuk bulan Al-Hurum Anda perbanyak puasa. Demi Allah saya katakan. Orang yang rajin puasa, kalau benar dia puasanya, dia akan terjaga dari perbuatan maksiat selama hidupnya. Tidak percaya silakan. Karena biasanya hanya orang puasa yang saat puasanya dia selalu menjaga dirinya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Minimal saat terfikir berbuat maksiat pun, bukan mengerjakan ya, terfikir pun dia akan cegah. Mau berdusta, gak jadi dusta, dipikir dulu. Mau gosip, gak jadi gosip. Minimal orang yang memulai puasa ada punya perasaan takut batal puasanya.
Buka jam 6, jam 5 dicela orang habis-habisan. Enggak balas dia. Takut batal minimal. Temannya bilang, kenapa enggak dibalas? Ntar habis maghrib. Habis maghrib luar biasa. Habis maghrib lupa dia. Teruskan dulu sebentar. Jadi teman-teman kumpulkan. Boleh Anda puasa, silakan. Tapi puasa itu ingat, bukan Ramadan. Rajab ada puasa. Bulan Sya'ban, Nabi memperbanyak puasa. Sebagai latihan ke bulan Ramadan. Sya'ban, beliau puasa. Rajab sebelumnya, beliau puasa. Al-Muharram, beliau puasa. Dzulqa'dah, beliau puasa. Dzulhijjah, beliau puasa. Senin, Kamis, beliau puasa. Tapi ingat, itu bukan Ramadan. Sehingga hukumnya berbeda dengan hukum Ramadan. Perhatikan, saya ingin bicara betapa jelinya Imam Al-Bukhari melekatkan babnya dengan kalimat wujub Ramadan. Yang saya bicarakan, kata Imam Al-Bukhari, bukan puasa di luar-luar bulan Ramadan, tapi khusus kitab ini akan membahas puasa terkait bulan Ramadan. Paham? Hukumnya untuk itu beda dengan hukum-hukum di bulan lain. Khusus untuk Ramadan, hukumnya wajib. Apa dasar kaidah wajib dalam pendekatan fiqih? Dasar kaidah wajib, hati-hati, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dia berdosa. Sunnah, dikerjakan dia berpahala, tidak mengerjakan karena uzur syar'i, maka dia tidak berdosa. Jadi kalau Anda tidak puasa Senin, Anda tidak berdosa di luar Ramadan. Kalau tidak puasa Kamis di luar Ramadan, Anda tidak berdosa. Kalau tidak puasa Rajab, Anda tidak berdosa. Kalau tidak puasa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bahkan tidak puasa Daud, Anda tidak berdosa. Karena hukumnya sunnah. Karena itu setiap yang terkait dengan hal-hal yang sunnah, sepanjang orang belum bisa mengerjakannya, Anda tidak boleh mencelanya. Allah pun tidak menganggap dosa. Kenapa Anda tiba-tiba mencelanya? Rasul tidak mencela. Kenapa Anda yang bukan Rasul mencela? Dia tidak mengikuti sunnah. Bukan tidak mengikuti. Dia belum bisa menunaikan seperti Anda mengerjakannya. Anda kok yang baru bisa mengerjakan sunnah tiba-tiba mencela orang lain. Berarti Anda baru bisa mengerjakan sunnah yang satu, belum bisa mengerjakan sunnah yang lainnya. Sunnah yang satu, sunnah ibadah. Sunnah yang kedua, sunnah muamalah. Apa faedahnya Anda rajin sholat kalau Anda rajin mencela orang lain? Berarti Anda bisa mengerjakan sunnah dalam sholat, tapi tidak bisa mengerjakan sunnah dalam muamalah terhadap orang lain. Paham? Maka jangan sampai pisahkan 3 bagian dalam ibadah. 1 ibadah, 2 muamalah, 3 akhlak. Karena satu dengan yang lainnya berkait berkelindan. 3 in 1. 3 dalam 1. Hati-hati. Ibadah, muamalah, akhlak. 3 bagian ini. Dan disitulah ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat kuat meramu ketiganya. Paham sampai sini? Baik. Kembalikan. Jadi kitab ini akan berbicara tentang bulan Ramadan. Khusus pembahasannya. Hati-hati, dalilnya kuat di sini. Dan yang paling penting, Anda mesti siapkan, kata Imam Al-Bukhari, karena ketika Anda masuk di bulan ini, berlaku kewajiban yang saat dikerjakan berpahala, saat tidak mengerjakannya dengan sengaja maka ada dosa terkait di dalamnya. Bagian kedua. Terkait dengan dasar kewajiban ini, maka beliau kemudian memberikan gambaran dan isyarat bahwa setiap kewajiban dalam agama, bahkan setiap ibadah yang dianggap sebagai ibadah dalam agama, itu mesti memiliki landasan dalil. Saya ulang, mesti memiliki landasan dalil. Baik dalam Al-Quran, nanti kita terangkan. Dalam hadis, juga nanti dalam penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan para ulama. Baik itu ijma', qiyas, ataupun keterangan yang lainnya. Maka kaidah kemudian didapatkan, setiap segala hal yang dipahami sebagai ibadah, maka pahalanya ibadah tidak dilakukan kecuali berlandaskan dalil yang telah ditetapkan. Bahasa sederhananya, tidak ada dalil, tidak perlu kreatif mengerjakan ibadah. Paham sampai sini? Jadi kalau Anda ingin tahu urusan ibadah, apa landasannya? Dalil. Ingat, contoh simpan. Contoh itu bagian kedua. Pertama, dalil. Karena mustahil ada contoh kalau tidak ada dalil. Karena nanti dalam fikih itu nanti ada 4 bagian. Hati-hati ya. 1, ada dalil, ada contoh. Saya ulang, ada dalil, ada contoh. Salat. Dalilnya ada, contohnya ada. Bahkan Nabi mengatakan di Al-Bukhari, nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis melihat aku salat.
Dalilnya ada bagaimana Nabi salat, contohnya ada, Nabi mencontohkan bagaimana beliau salat. Jelas? Sempurna. 2. Dalilnya ada, contohnya ada, tapi contohnya bersifat sementara. Contohnya bersifat sementara. Setelah itu Nabi jarang melakukannya lagi atau juga tidak melakukannya lagi. Tapi dalilnya ada. Maka ini pun boleh kemudian dilakukan. Pasti boleh. 1 boleh, 2 boleh. Sepanjang dalilnya ada, tidak dihapuskan, boleh dia dikerjakan. Contoh, kunut. Kunut dalilnya ada. Nabi pernah mengerjakan. Sementara beliau kerjakan, setelah peristiwa itu di Bi'r Ma'unah, diduga sebagian menyampaikan Nabi tidak mengerjakannya lagi. Sebagian mengatakan Nabi kadang-kadang mengerjakan. Seperti hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka para ulama di sini kemudian terbagi beberapa pendapat. Ada yang kemudian mempertahankan mengerjakannya. Seperti Imam Malik radhiyallahu ta'ala rahimahullah. Seperti Imam Asy-Syafi'i mengerjakan itu. Ada yang tidak mengerjakannya sama sekali. Seperti Imam Abu Hanifah. Ada yang juga mengerjakannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi semuanya kemudian menghargai satu dengan yang lainnya. Karena prinsipnya ada dalil, dia tidak bisa menolak dalilnya sekalipun contohnya kadang-kadang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Jadi yang kunut boleh, yang tidak kunut tidak mengapa, yang salah, yang tidak salat subuh. Paham? 3. Contoh tidak ada, dalil ada. Awas hati-hati nih. 1, dalil ada, contohnya dikerjakan oleh Nabi seterusnya. Yang kedua, dalil ada, contohnya bersifat sementara. Yang ketiga, dalil ada, contohnya tidak ada. Awas, hati-hati. Dalil ada, contoh tidak ada. Anda harus hati-hati mempraktikkan kaidah ini. Karena para ulama telah tuntas menjelaskannya. Jadi kalau ada yang sekarang masih menyoalnya, maka ada persoalan dalam dirinya. Karena para ulama telah menyelesaikan bab ini. Jadi kalau ada seseorang menggali lagi sekarang dengan keadaan berbeda, masalah bukan pada persoalannya, masalah pada dirinya. Dalilnya ada, contoh tidak ada. Hati-hati, karena kaidah ini sering diputar-balikan kekinian. Sepanjang dalil ada, sekalipun contohnya dalam keadaan tertentu tidak ditemukan, tidak otomatis kemudian itu tidak bisa dikerjakan. Awas, ada beberapa keadaan yang dalil ada, contoh tidak ada, tapi bisa dia masih dilakukan. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan, Nabi tidak mencontohkan, bukan karena hal yang dimaksudkan tidak bisa dilakukan, tapi dalam kondisi tertentu, Nabi belum tentu bisa mengerjakannya atau ada keadaan lain yang tidak sama dengan yang lainnya. Kita ambil beberapa bagian. Contoh, yang paling sederhana dulu, tentang makanan. Dhab. Saya sering contohkan ini. Dhab beda dengan biawak ya, walaupun agak mirip-mirip bentuknya, tapi tidak sama itu. Ya. Dhab. Khalid bin Walid, panglima perang. Dalam satu ketika mendapati dhab. Dia dapatkan, kemudian dimasak, dibakar, dihidangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi. Ketika duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Ditawarkan kepada Nabi, Nabi tidak memakannya. Tapi lihat baik-baik. Fokus baik-baik. Ketika Nabi tidak memakannya, Khalid mencoba untuk meraihnya. Kemudian beliau dekatkan ke mulutnya. Dan Nabi tidak memberikan reaksi. Melarang tidak, mengiyakan juga tidak. Sampai kemudian beliau makan. Makan dengan nikmatnya. Masya Allah. Selama makan itu Nabi tidak pernah melarangnya. Padahal kalau itu tidak pernah dibenarkan oleh syariat, tidak diharamkan oleh Nabi SAW, tidak diharamkan oleh Al-Quran, maka teman-teman berlaku kebolehan dia. Tapi kalau turun keharamannya, seketika Nabi akan mencegahnya. Jangan dimakan, itu haram. Kenapa Nabi membiarkan Khalid memakan itu? Karena ternyata boleh hukumnya memakan daging yang dimaksudkan. Lalu kenapa Nabi tidak mencontohkan memakannya? Masya Allah. Karena selera Nabi beda dengan selera Khalid. Kalau ada kambing, kenapa makan dhab? Kalau ada kambing, kenapa makan daging yang ini? Jadi seleranya tidak sama. Tapi kenapa Nabi mengatakan, bisa mohon maaf, saya tidak makan itu. Untuk menghargai keadaan Khalid yang menyenangi bagian dari itu. Supaya tidak keluar dari kalimat Nabi, ketika keluar, orang tidak akan makan itu. Padahal kepentingannya boleh jadi tidak sama. Mohon maaf, Khalid itu ahli perang. Dan dalam perang itu ada peringatan. Seperti mobil yang bunyi. Nah, itu peringatan. Bagi yang punya untuk mematikan alarmnya. Baik. Perhatikan baik-baik. Khalid di medan perang. Nabi SAW tidak selamanya ke medan perang. Kadang di masjid mengajar. Kadang membimbing umat dan sebagainya. Ahli perang, itu kondisi medannya beda dengan kondisi orang biasa. Silakan Anda cek. Tanyakan pada orang-orang yang biasa ke hutan berperang.
Orang-orang yang biasa ke medan perang. Tidak di setiap tempat yang datang di medan perang ditemukan makanan-makanan yang sama dalam kondisi-kondisi yang biasa. Anda di sini enak saja makan ayam bakar, ayam panggang, ayam goreng, ayam lepas, ayam tangkap, ada semua. Tapi apakah ke hutan akan Anda temukan semua itu? Belum tentu. Menunya akan berbeda. Khalid dengan kecerdasan yang luar biasa itu mengetes makanan itu. Ini kira-kira halal nggak nih? Sebab kalau saya tidak menemukan hukumnya nanti saya berperang, nggak ada kambing guling, kambing bakar dan sebagainya. Bagaimana saya bisa bertahan hidup dengan pasukan saya? Maka dari itu Nabi mendiamkannya. Diamnya Nabi disebut dengan takrirnya Rasulullah SAW. Menetapkan hukum sekalipun kebiasaannya beda dengan kebiasaan Khalid. Paham? Dan itu bisa diambil hukum dalam kekinian. Kopassus pasukan khusus. Denjaka pasukan khusus. Paskas pasukan khusus. Tiba-tiba berperang ke hutan. Masya Allah. Tidak menemukan kambing guling. Tidak ada ayam bakar. Tidak ada ayam tangkap. Yang ada cuma dab misal. Atau semisal dengannya. Allahu Akbar. Yang dibenarkan dalam hukum. Maka tangkap, makan, bakar. Mana dalilnya? Tuh, ada dalilnya dari Nabi SAW. Perbuatan Khalid, sekalipun Nabi tidak mencontohkannya. Kalau nggak ada hukum ini, bingung. Mau makan ini, belum jelas. Makan itu, belum jelas. Masya Allah, puasa selama perang. Lemas muncul. Kata musuhnya, nggak usah ditembak, nanti mati sendiri. Itu yang repot. Nanti banyak. Nah, aplikasi paling mudahnya, lihat baik-baik teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Ini lebih dalam lagi. Zakat, dalilnya ada tentang zakat. Ada dalilnya. Zakat. Dan wajib bahkan. Qurannya ada. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Hadisnya ada. Masya Allah. Tapi apakah kemudian contohnya pernah Nabi mencontohkan dengan beras? Tunjukkan pada saya. Dalil Quran mana dan hadis yang menunjukkan Nabi zakat pakai beras? Tidak ada. Tayyib. Tapi apakah kemudian dengan itu terlarang? Tidak. Belum tentu. Karena nanti ada metode yang membenarkan untuk memberlakukan. Itu disebut dengan kias namanya. Inilah yang disebut bagian yang keempat. Dalilnya tidak ada secara spesifik. Contohnya sama sekali tidak ada, tapi isyaratnya ditemukan. Paham ya? 1, dalil ada, contoh ada, sempurna. 2, dalil ada, seperti sholat. 2, dalil ada, contoh sementara, seperti kunut. 3, dalil ada, contoh tidak ada. 4, dalilnya samar ditemukan, tidak langsung kelihatan ada. Tayyib, fokus. Tapi mohon maaf teman-teman sekalian, contohnya sama sekali tidak ada. Seperti zakat menggunakan beras. Dalil zakatnya ada. Tapi dalil zakat pakai beras tidak ada. Saya ulang. Dalil zakatnya ada. Tapi dalil zakat pakai beras tidak ada. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan zakat menggunakan beras. Nabi zakatnya pakai gandum. Nabi zakatnya pakai kurma. Tapi apakah kemudian pada kondisi demikian sama-sama kemudian dibenarkan hukumnya? Mari kita lihat. Fokus baik-baik. Ketika kemudian dilihat oleh para ulama, disimpulkan di masa-masa kelaluan, dilihat, oh, ini bukan karena kurma atau gandumnya. Tapi kurma dan gandum makanan pokok pada masa Nabi SAW. Bahkan kekinian di masyarakat Arab. Yang dilihat bukan gandum kurmanya, tapi itu jenis pokok makanannya. Maka di setiap tempat yang makanan pokoknya tidak gandum dan kurma, boleh dikiaskan ke dalam jenis makanan pokok. Maka makanan pokok itulah yang digunakan sebagai bagian dari zakat yang bisa dikeluarkan dalam kehidupannya. Apakah makanan pokok kita? Nasi sumbernya dari mana? Beras. Karena nasi bersumber dari beras, maka beras boleh digunakan sebagai bagian dari zakat. Sekalipun kalimatnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Paham sampai sini? Nah, ini 4 hal ini penting untuk dipahami dan nanti ada kaidah-kaidah yang lainnya. Saya ambil contoh misal. Jika nomor 3 bertemu dengan nomor 1 atau 2, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya nomor 3 masih bisa diamalkan, tapi nomor 1 dan 2 diprioritaskan. Masih ingat nomor 1? Dalilnya ada, contohnya ada. Yang kedua, dalilnya ada, contoh ada, tapi tidak selamanya. Yang ketiga, dalil ada, contoh tidak ada. Nah, kalau dalil ada, contoh tidak ada, bertemu dengan yang dalilnya ada, contohnya ada, maka yang dalil dan contoh didahulukan dibandingkan dengan dalil yang tidak ada contoh. Sekalipun kalau ada orang mempraktekkan yang ketiga, itu masih boleh. Tapi dia menyalahi keutamaannya. Dosa sih enggak. Cuman menyalahi keutamaannya. Tapi masih boleh dilakukan. Contoh. Anda selesai menunaikan salat. Anda salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalil dan contoh ada. Apa itu? Begitu selesai. Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika Anda tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah.
Hadis Muslim hadis 593. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu lanjutkan Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram dan seterusnya sampai 597. Jadi setelah salat adalah zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Selanjutnya berdoa dan seterusnya. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman. Kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat. Tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak. Jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis, baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun. Catat kalimat itu. Dimanapun kapanpun. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan. Mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan. Karena di dalam sholat gak mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan. Ba'da salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman. Salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Tayyib. Sekarang persoalannya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba salaman. Tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da salat, mau di luar masjid, mau jadi dari salat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh kalau bicara dalil, itu boleh. Cuman persoalannya, contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya tidak ada masalah. Yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu. Dalilnya ada. Tapi kaidah mengatakan, kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh. Dan akhirkan dalil tanpa contoh. Paham? Di begitu, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anda zikir terlebih dahulu. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam. Minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali dan ikram. Selesai. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum akhi. Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Makanya Nabi selesai salat, beliau bersalaman. Sahabat mengejarnya. Ada Anas mengejar Nabi, dan sebagian mengejar Nabi, salaman mengejar Nabi SAW. Hadisnya sahih. Bahkan di Al-Bukhari. Paham ya? Jadi tidak ada masalah teman-teman sekalian, tapi kita paham fikih prioritas. Kecuali ada orang yang belum paham. Tiba-tiba Anda sedang berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba tangannya begini kepada Anda. Anda sedang berzikir, tangan sahabat Anda diulurkan kepada Anda seperti ini. Assalamualaikum. Mana hukumnya? Menjawab dulu salaman, atau Anda kemudian meneruskan zikir Anda? Assalamualaikum. Astagfirullah. Hati-hati. Setiap penghormatan pada seseorang, maka kaidahnya menjawab penghormatan itu wajib hukumnya, didahulukan. Dibandingkan meneruskan sunnah yang dilakukan.
Menyampaikan salam sunnah, menjawab salam wajib hukumnya. An-Nisa ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa radduha. Jika Anda diberikan penghormatan dalam bentuk salam kalimat atau dalam bentuk ekspresi atau dalam bentuk gestur, maka wajib Anda meresponnya dengan yang lebih baik daripadanya. Dengan kalimat assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sunnah, menjawab wajib hukumnya. Maka dalam keadaan Anda berzikir, ada orang menyodorkan tangan, respon tangannya. Waalaikumsalam. Zikir, astagfirullah. Astagfirullah. Merespon, please ada nilai dakwah di dalamnya. Paham ya? Assalamualaikum. Astagfirullah. Cari masalah Anda. Cari masalah. Gak direspon. Jenggot baru 3, gak ngerespon. Jadi ke jenggot tadi. Apa hubungan salaman dengan jenggot? Yang salaman tangan, yang disoal jenggot. Jadi sudahlah, ya hal-hal yang tidak penting lupakan aja gitu kan. Lupakan aja. Jadi makanya luaskan wawasan kita, pelajari dengan lebih baik dan tempatkan hukum sesuai dengan tempatnya. Sehingga setelah belajar, yang biasa salaman pun mengerti. Oh, rupanya zikir didahulukan, habis zikir saya salaman. Maka dia tungguin habis zikir, begitu mau salaman pulang. Ya, misal itu kan. Mungkin besok salamannya. Bismillah. Enaknya. Jelas ya? Tayyib. Masih ingat apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Dikerjakan dapat pahala. Sengaja ditinggalkan dapat dosa bahkan kafarat. Tayyib. Yang kedua, setiap hukum itu membutuhkan apa namanya? Dalil. Ingat, dalil. Ada 3 jenis dalil di sini. Ada dalil plus contoh, contohnya sempurna. Ada dalil 4 jenis. Dalil yang kedua dalilnya sempurna, contohnya sementara. Yang ketiga dalilnya sempurna, tidak ada contohnya. Yang keempat, dalilnya sifatnya samar dan contoh pun tidak ada di sini. Maka sepanjang masih ada ketentuan untuk membolehkannya, baru dilakukan. Paham? Yang bid'ah itu tidak ada dalil, tidak ada contoh, dan dikerjakan dipahami sebagai ibadah. Dicontoh tidak ada, dalilnya tidak ada sama sekali. Diingat hati-hati, hati-hati dengan perkataan ini. Setiap yang tidak ada contoh bid'ah hukumnya. Itu kalimatnya keliru. Saya katakan keliru. Karena tidak setiap yang tidak ada contoh tidak boleh dilakukan. Sepanjang dalilnya ada. Dengan 4 turunan ini. Yang tidak boleh itu, yang dalil tidak ada, contoh pun tidak ditemukan. Dan dinilai sebagai bagian dari ibadah. Paham? Itu urusan syariat. Kalau urusan dunia, ditukar kalimatnya. Sepanjang tidak ada larangannya, maka boleh dilakukan. Ingat, jangan tertukar. Kalau dalam urusan syariat, dalil bukan larangan yang dicari. Salat subuh berapa rakaat? 2. Boleh 3? Terus siapa? Kan gak ada larangannya. Silakan cek. Di Quran tidak ada larangan salat subuh 3 rakaat. Di hadis tidak ada larangan salat subuh 3 rakaat. Nah, kita katakan kaidahnya bukan larangan yang dicari. Kaidahnya dalil yang dicarinya. Paham ya? Tapi dunia tidak. Urusan dunia larangan yang dicari, bukan dalil yang dicari. Anda urusan dunia mencari dalil, Anda nggak akan hidup dengan nyaman. Pulang dari sini pengen makan bubur ayam, begitu mau beli, Mas, bubur 1 mangkok, mana dalilnya? Oh, susah Anda makan. Luar biasa. Es teh manis, dalilnya mana? Loh, susah. Tapi kan enak. Karena larangannya tidak ditemukan. Oh ya, saya buatkan ya. Manis apa tidak? Jangan terlalu manis lah. Yang penting setia. Oh, luar biasa. Bismillah. Subuh-subuh. Baik. Sekarang ayo praktekkan di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Imam Al-Bukhari, wahai Imam Al-Bukhari, Anda mengatakan puasa Ramadan hukumnya wajib. Anda memberikan isyarat mesti ada dalilnya. Sekarang kami bertanya, apa dalil kewajibannya? Apa dalil kewajibannya? Maka kemudian beliau menyampaikan wa qaulillah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dalil kewajiban puasa Ramadan pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mohon maaf, setiap dalil-dalil ibadah itu umumnya diikat dengan kalimat iman. Hati-hati ya. Setiap dalil ibadah itu umumnya diikat dengan kalimat iman. Seakan memberikan isyarat
iman itulah yang menentukan pekerjaan kita jadi ibadah atau tidak. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan dengan iman, itu ada nilai ibadah di dalamnya. Hati-hati ya. Jangan dipahami sebagai ibadah ritual saja. Muamalah pun kalau dilakukan dengan iman, itu ada nilai pahalanya. Baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Karena itu sering Anda temukan dalam Al-Quran, kalimat-kalimat muamalah itu menggunakan kata iman. Contoh, awas hati-hati ya, ikhwan, saya berikan untuk ikhwan dulu. Antum punya kewajiban misal mencari nafkah. Saya, Anda, kita, yang laki-laki. Ketika kita mulai mencari nafkah, itu untuk kita, ada kalimat iman menyertai perintahnya. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 172. Paling kiri di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silahkan cari, bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan kalian. Yang baik-baik yang dicari dari apa yang telah kami siapkan. Ketika Anda kerja mencari nafkah, kewajiban kita salah satunya ketika menikah mendapatkan kewajiban dari Allah mencari nafkah. Quran surah 4 ayat 34. Paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki diberikan kelebihan dari perempuan. Di antara kelebihannya kami berikan kemampuan pada dirinya, bahkan keadaan tubuhnya untuk melindungi keadaan istri-istrinya dan menjadi pemimpin dalam keluarganya. Plus diberikan kemantapan dalam perangkat dalam dirinya untuk mencari nafkah. Ketika dia mulai mencari mempraktekkan hukum tadi, maka kalimatnya diikat dengan kata iman. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Seakan-akan ada pesan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang muslim, bagi orang-orang yang beriman, bahkan mencari nafkah dilakukan dengan imannya. Begitu Anda melangkah mencari nafkah karena iman, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, setiap langkahnya dituliskan pahala Anda di situ. Bismillah, langkah pertama ada pahalanya. Langkah kedua ada pahalanya. Nulis ada pahalanya. Terima gaji ada pahalanya. Makanya orang-orang yang mencari rezeki menggunakan iman, kalimatnya mengatakan min thayyibat. Imannya akan membimbing dia mencari yang baik-baik. Makanya kalau ada yang mengatakan, maaf saya beriman kepada Allah, di KTP-nya tertulis Islam, dia mengerjakan sholat, tapi saat mencari nafkah dia mencari yang tidak baik, ada masalah dalam iman yang melekat pada dirinya. Ada masalah. Mustahil ada orang beriman itu korupsi. Mustahil ada orang beriman itu nyogok. Mustahil ada orang beriman mencuri. Mustahil ada orang beriman menipu. Awas hati-hati. La yu'minu ahadukum. La yasriku ahadukum innama yasrik fahuwa mu'min. Kata Nabi, tidak akan mencuri seorang di antara kalian ketika dia mencuri ada iman dalam dirinya. Di iman seseorang itu mustahil membimbing dia mengerjakan perbuatan maksiat. Itu mustahil. Ketika Anda mencari pekerjaan dengan cara seperti ini, maka lihat janji Al-Quran. Ma razaqnakum. Kami yang akan dekatkan rizki kepadanya, bukan dia yang lelah untuk mendapatkan rizkinya. Lihat jaminan Allah. Anda mencari rizki dengan iman Anda kepada Allah, maka kata Allah, saya yang akan dekatkan rizki kepadanya, bukan dia yang lelah untuk mendapatinya. Syaratnya, ketika Anda bekerja, berusaha untuk meninggalkan maksiat dalam pekerjaan Anda. Maka faidahnya yang pertama, dituliskan setiap peluh keringat Anda sebagai pahala. Dan yang kedua, dimudahkan Anda untuk mendapatkan rizkinya. Luar biasa. Pertanyaan saya, mohon maaf ya. Dari setiap derap langkah pekerjaan yang telah kita lakukan, bahkan menjelang masa pensiun dan sebagainya, berapa yang pernah Anda kerjakan dengan menggunakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena turunannya akan beda. Mustahil orang beriman mencari pekerjaan yang bertentangan dengan imannya. Cari pekerjaan yang menepikan salatnya, cari pekerjaan yang menghilangkan Jumatnya, cari pekerjaan yang tidak bisa menunaikan puasanya, itu mustahil. Mustahil. Paham ya? Karena dalam saat bersamaan mustahil taat bersanding dengan maksiat. Iman bersanding dengan kufur itu mustahil. Mustahil. Karena itu, ayo coba maksimalkan. Sepanjang keimanan melekat dalam jiwa kita, maka pahala diberikan di dalamnya. Sama persis teman-teman sekalian, perbuatan-perbuatan ibadah ritual pun didahului dengan kalimat iman. Kalimat iman pertama melekat dengan ibadah ritual. Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat dibuka dengan kalimat iman. Kalau salat ingin ada pahalanya, lakukan dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan iman, bukan karena kehadiran Pak Iman. Lakukan karena Allah, bukan karena kehadiran yang lainnya. Jadilah kemudian itu amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Termasuk puasa dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Artinya,
Puasa ini ketika dikerjakan berpeluang mendapat pahala jika Anda mengerjakannya hanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hanya Anda kerjakan karena orang lain puasa, tidak dituliskan pahala bagi Anda. Jika Anda kerjakan hanya karena datang Ramadan saja, bukan karena iman pada Allah, tidak dituliskan pahalanya. Karena itu kata Nabi, "Rubbas sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'ul atash." Tidak sedikit orang-orang yang puasa tidak mendapati pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Karena itu, ayat ini ingin menegaskan satu, wajib menunaikan puasa karena dalil turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Hei orang-orang yang masih merasa beriman kepada Allah, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Kewajiban ini berlaku, dilakukan dengan keimanan karena Allah, bukan karena Ramadannya datang, bukan karena orang lain puasa, dan bukan karena takut diduga oleh orang lain tidak menunaikan puasa. Paham sampai sini? Baik. Saya sempurnakan sedikit ya. 2. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ismail bin Ja'far, an Abi Suhail, an Abihi, an Talha ibn Ubaidillah, anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'il ar-ra's faqal. Yang kedua dalilnya hadis. Masyaallah. Ini kalau sudah pakai tambahan artinya hukumnya semakin kuat. Ada dalil ditemukan di Al-Quran, dikuatkan dengan hadis. Ada dalil Al-Quran belum dirinci, hadisnya menegaskan. Ada dalil misalnya, mohon maaf, Qurannya ada, hadisnya ada, keterangan ulamanya ada. Maka setiap tahapan ini kalau ditemukan artinya semakin kuat hukum, semakin kuat hukum, semakin kuat hukum. Ingat ya, 3 sumber hukum ya. Ingat betul baik-baik. 1 Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma'. Jelas ya? Yang keempatnya nanti turun, ada qiyas dan seterusnya. Al-Quran, hadis, ijma'. Sumber utamanya 2, Al-Quran dan hadis. Ijma', kesepakatan ulama terkait dengan hukum itu berdasarkan 2 sumber tadi. Kalau 3 hal ini ada, Al-Quran, sunnah. Ulamanya sepakat, maka hukumnya semakin kuat di situ. Jelas ya? Baik. Jadi sepanjang ditemukan 2 yang utama, Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis, itu yang paling utama. Ini untuk puasa Ramadan, Qurannya ada, hadisnya ada. Maka tidak ada peluang bagi Anda untuk menolaknya. Paham? Taib, keterangan hadisnya. Disampaikan dari sahabat paling ujung Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Arab dibagi 2 bagian. Ada Arab kota disebut dengan Arabun. Ada Arab Badui disebut dengan A'rabun. A'rabun. Hamzah, Ain, Ra, Alif, Ba, A'rab. Itu artinya orang Badui. Orang Arab Badui. Arab desa. Arab gurun. Beda dengan Arabun, Arab kota. Awas, hati-hati ya. Termasuk teman-teman yang nanti ke Arab, insya Allah ada haji, ada umrah dan seterusnya. Atau Anda yang nanti melihat, Anda harus bedakan. Nanti di dalam Al-Quran, ini karakternya dibedakan. Kalau Arabun, Arab itu umumnya yang berpendidikan. Ya, punya pendidikan, atau tinggal di kota. Nabi lahir di kota, hijrah ke kota. Lahir di Mekah, Mekah itu kota. Kota metropolitan dari dulu. Orang berkumpul, berdagang di situ. Datang dari Syam, dari Yaman, dagang ke situ. Kumpul. Budaya berkumpul, macam-macam berkumpul di situ. Kota. Hijrah ke kota. Yathrib berubah jadi kota. Al-Madinah, Al-Munawwarah. Kumpul di situ. Tayyib. Nah, tipikal orang kota itu karakternya baik. Karena cenderung mendapatkan pergaulan yang baik dengan orang lain. Ada juga kemudian tambahan-tambahan wawasan. Dan umumnya orang pembelajar. Jadi bicaranya sopan. Tampilannya baik. Karakter penampilannya juga bagus. Dan seterusnya. Arab, ingat jangan samakan dengan di tempat lain. Termasuk di Indonesia. Itu kaidahnya berbeda. Jangan bawa hukum di negara lain fikih diterapkan di tempat yang berbeda. Itu tidak sama. Imam Syafi'i pernah jadi mufti di Irak. Begitu ke Mesir. Dalam persoalan yang sama bisa berbeda kalimat hukumnya. Karena keadaannya tidak sama. Tayyib, Arab desa itu lain. Tinggal di gurun. Medannya keras, beda dengan kota. Medan itu kadang-kadang mempengaruhi karakteristik penduduknya. Medan keras, jauh, itu pada suara pun bisa beda. Awas, yang tinggal di pantai, tinggal di dekat-dekat ke daerah, misalnya ke hutan dan sebagainya, itu biasanya ketika bicara lebih kencang dibandingkan dengan tinggal di tempat-tempat yang tenang. Oh ya, apa kabar? Baik. Padahal jarak cuma 5 meter di sini. Bisa terjadi. Ya, saya pernah di Libya itu, kumpul dengan sebagian teman-teman dari daerah-daerah yang tidak sama. Ngobrol di ruang makan, suaranya kedengaran 300 meter. 300 meter.
Dan kita harus hargai karena memang keadaannya berbeda dan dia beradaptasi di situ. Begitu lulus tiba-tiba lembut suaranya. Tapi kalau balik lagi ke daerahnya, dia tidak laku di sana. Apa kabar? Masya Allah. Temannya 500 meter di sana, nggak akan kedengaran. Makanya kita harus bijak melihat kondisi dan situasi yang ada. Tapi Arab itu tidak sama. Iklimnya keras, keadaannya beda. Kadang-kadang bicaranya kasar. Kadang-kadang harus cepatan mendapatkan sesuatu. Kalau tidak bergerak, dia tidak kedapatan. Berburunya lain. Kadang-kadang ada penipuan. Kadang-kadang ada kemunafikan. Macam-macam. Asyaddu kufra wa nifaqa. Itu Arab. Al-Arab, orang-orang Arab daerah Baduy itu asyaddu kufra wa nifaqa, kadang-kadang sulit diatur, kadang-kadang banyak mengingkari janji, kadang-kadang berbuat onar yang tidak kita sukai dan sebagainya. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Kalau Anda datang haji atau umrah, Anda mau naik taksi, naik kendaraan, lihat penampilan bagus, kata-kata sopan, nah ini orang Arab kota. Biasanya begitu masuk, di taksinya sudah ada misalnya untuk ukuran-ukuran harganya, harga sekian-sekian, atau nawar juga enak. Kadang berapa? 2 real. Begitu mau turun, sudahlah. Kamu kan mau ibadah, nggak usah bayar. Kota. Tapi kalau Anda datang misalnya tiba-tiba, ayo, itu Arab. Arab. Ini beda. Pakaiannya lain. Kafiyahnya agak beda. Ya, lain. Begitu masuk, nah itu biasanya tata caranya agak beda. Yang masuk duluan itu laki-laki. Perempuan kemudian nyusul. Yang keluar duluan perempuan. Yang terakhir baru laki-laki. Kadang-kadang teknis seperti itu penting disampaikan. Ini mau haji umrah yang disampaikan manasik melulu, manasiknya manasik ibadah itu bagus, tapi tidak pernah disampaikan. Anda tinggal di maktab ini, nyampe ke sini, jalannya ke sini, petanya begini, nanti naik kendaraan yang ini, pilihnya seperti ini, berhenti di sini, nyampe di sini. Itu penting disampaikan. Sehingga sering terjadi kejadian, berangkat ke sana ada yang nyasar, ada yang ke sini, berangkatnya haji, tawafnya kan di Mekah, tiba-tiba ada di mana? Coba saya pernah mengalami sendiri. Ada yang umrah pertama datang. Kami yang menyusul itu, Pak. Coba Anda bayangkan, orang semua itu tawafnya di Masjidil Haram. Dia tiba-tiba ada di Nyamarat, di Mina. Ada di Mina. Karena tidak mendapatkan jalan di situ. Nah, karena itu, penting mengenali istilah ini supaya bisa dipahami dengan baik. Tapi yang ini agak lain. A'rabiyun, ja'a A'rabiyun. Berarti orang Arab Baduy. Datang pada Nabi SAW. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kecerdasan orang Arab Baduy yang dimaksudkan. Ini unik nih. Unik. Kadang-kadang dia itu ngeyel, tapi kadang-kadang cerdasnya luar biasa. Mari kita lihat. Bismillah. Anna Arabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir pembahasan kita. Bahwa seorang Arab Baduy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tha'ira ra'si. Di kepalanya sudah ada dengan penuh debu-debu. Artinya dia datang dengan perjalanan yang cukup jauh. Ya, sudah berdebu, nempel macam-macam. Faqala ya Rasulullah. Tiba-tiba langsung kepada tujuan, singkat padat, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Ya Rasulullah, tolong terangkan kepadaku yang fardu-fardu saja dalam Islam, yang wajib-wajib, yang sunnah, enggak usah dijelaskan kepada saya. Pertama yang salat fardu apa saja? Kata Nabi, faqala as-salawatul khamsa illa an tatawwa'a syai'a. Yang fardu cuma 5 waktu aja, kecuali kalau memang ada minat untuk mengerjakan tatawwu', menambah ketaatan kepada Allah. Nabi enggak jelaskan ini salat sunnahnya. Kata Nabi, kalau memang ingin meningkatkan ketaatan silahkan, tapi yang fardu cuma 5. Faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Sampaikan kepadaku apa yang diwajibkan oleh Allah yang fardu aja, yang sunnah enggak usah. Dari puasa. Dari puasa. Awas, garis bawahi. Yang fardu dari puasa. Jawaban Nabi, syahrul Ramadan illa an tatawwa'a syai'a. Yang fardu cuma Ramadan saja. Yang wajib hanya Ramadan. Kecuali kalau ingin menambah ketaatan kepada Allah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Terangkan kepadaku yang wajib aja, yang zakat. Yang wajib, yang sunnah enggak usah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i'ul Islam. Qal Allah. Maka dijelaskan oleh Nabi syariat-syariat Islam yang pokok. Faqala Nabi menyampaikan, "Wallazi akramaka la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'a." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aflaha in sadaqa wa dakhala al-jannah in sadaqa." Masyaallah. Dijelaskan oleh Nabi jenis-jenis syariat Islam yang pokok. Nih, yang wajib cuma salat saja. Yang wajib cuma zakat. Yang wajib cuma haji. Haji saja dan umrah yang pertama. Yang lainnya itu tambahan. Kalau ingin dikerjakan silahkan bentuk ketaatan. Kalau tidak, tidak ada masalah. Maka dia berkata, "Walladzi akramaka." Demi Allah yang telah yang memuliakan engkau ya Rasulullah. Demi Allah yang telah memuliakan engkau, menunjuk engkau sebagai Rasul. Saya berjanji di hadapan engkau, saya akan mengerjakan yang wajib-wajib aja. Tidak akan saya kurangi sedikit pun.
Tapi saya tidak akan mengerjakan yang sunnah. Mampunya cuma wajib aja ya Rasulullah. Yang lain belum saya mampu. Jadi yang wajib akan saya penuhi dengan maksimal. Yang sunnah belum bisa saya penuhi. Kemudian tiba-tiba dia pergi. Begitu dia pergi kata Nabi, aflaha in sadaqa, dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia benar komitmen dengan perkataannya, mengerjakan yang wajib aja walaupun tidak mengerjakan sunnahnya, dia berpeluang masuk surga. Kata Nabi masuk surga. Masya Allah. Di riwayat lain, kalimat ini dibuka dengan kalimat pembuka. Hadis Muslim misalnya hadis dari 14-nya. Ya Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasulullah, mohon tunjukkan padaku satu amalan. Jangan banyak-banyak, yang sedikit saja. Yudkhilunil jannah. Yang penting bisa masuk surga. Ringkas, padat, tapi bisa masuk surga. Pintar orang ini. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Luar biasa. Jadi dari baduy, tapi pintar. Ya. Nah, apa kaitan dengan hadis puasa di sini? Kaitannya adalah, teman-teman sekalian, hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa puasa itu memiliki hukum wajib, menguatkan keterangan dari Al-Quran, berdasar keterangan Nabi ketika menjawab pertanyaan orang Badui tadi. Yang wajib-wajib itu dari puasa cuma Ramadan saja. Artinya ada kewajiban bagi kita menunaikan puasa yang datang pada bulan Ramadan. Paham sampai sini? Tapi yang terakhir, ini hadisnya banyak sebetulnya, tadi baru satu hadis. Yang terakhir, puasa termasuk ijma' para ulama, berhukum wajib di bulan Ramadan untuk ditunaikan. Jadi Al-Qurannya ada, hadisnya ada, ijma' ulamanya juga ada. Ini menunjukkan Ramadan bukan bulan biasa. Ramadan punya hukum yang sahih, benar untuk ditunaikan berhukum wajib. Dan dengan itu, semoga Allah menjaga kita, menyehatkan kita, dan memberikan kekuatan pada kita untuk menunaikan puasa Ramadan dengan maksimal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf karena waktunya juga tidak panjang untuk bisa saya sampaikan. Ini kalau kita ngaji kitab biasanya setiap kalimat di Quran dan hadis saya akan bahas. Tapi karena waktu kita terbatas, untuk itu nanti saya teruskan dalam setiap sesi-sesi pengajian yang lain. Saya mohon izin barangkali untuk sementara saya cukupkan karena jam 7:30 saya harus berada di Tanah Kusir untuk menyampaikan pelajaran lanjutan dari kitab As-Siyam atau fikih tentang Ramadan. Anda yang belum berkesempatan bisa tersambung di Akhir TV. Kalau berkesempatan silakan bergabung. Tapi dari itu saya akan berikan ini untuk Masjid Al-Azhar dan yang masjid-masjid lain. Boleh Anda daftarkan kepada staf kami. InsyaAllah malam Jumat nanti kami akan coba siapkan dan nanti akan dibagikan insyaAllah di Al-Ihsan yang PTM VJS. Mudah-mudahan setiap masjid mendapatkan satu untuk bimbingan. Dan Anda boleh bahas dengan ustadz manapun. Silahkan sepanjang insyaAllah ada manfaatnya yang bisa dipahami dengan baik dari apa yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari. Saya kira itu yang disampaikan. Kesimpulannya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan bagi setiap hambanya yang beriman. Kedua, kewajiban ini memberikan hukum dan konsekuensi secara fikih, memberikan pahala bagi yang menunaikan dan berkonsekuensi dosa bagi yang meninggalkan. Yang ketiga, kalimat perintah puasa dalam Al-Quran juga dalam hadis umumnya ditampilkan dalam bentuk as-siyam untuk menegaskan bahwa puasa yang diwajibkan bukan puasa biasa, tidak sekedar asal-asalan, tapi memiliki ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang menentukan kemuliaan dan kebenaran puasa yang ditunaikan. Yang keempat, setiap hukum dalam ibadah mesti dilandaskan dengan dalil. Dan dengan dalil itulah kemudian bisa diketahui hukum terkait dan kualitas ibadah yang ditunaikan. Baik itu kemudian wajib, ataukah dia sunnah, ataukah dia mubah, ataukah makruh, ataukah dia haram. Hanya 5 dalam hukum fikih yang terkait dengan hukum-hukum yang bisa kita pilih sesuai dengan keadaan-keadaan nilai ibadah. Dan yang kelima, kualitas nilai-nilai hukum ini akan terbagi pada 4 kualifikasi. Apakah menentukan itu perbuatan dianjurkan atau harus ditinggalkan. Kadang ada dalil plus contohnya sempurna, kadang ada dalil contohnya sementara, kadang ada dalil tidak ada contohnya, kadang ada dalil samar contohnya tidak ditemukan. 4 ini masih boleh dikerjakan sesuai dengan keterangan-keterangan yang telah dijelaskan oleh para ulama dengan dasar-dasar ikatan fikih. Yang tidak boleh dilakukan adalah bagian yang kelima, dalil tidak ditemukan, contoh sama sekali juga pasti tidak ada, dan itu dinilai sebagai bagian dari ibadah. Maka yang seperti itu harus ditinggalkan, dihindari dan dijauhkan dalam kehidupan kita. Itulah pembahasan kita pada saat ini. Semoga Allah sekali lagi memberikan taufik kepada kita. Dan saya sampaikan, tegaskan kepada Anda dengan memberikan 3 informasi. Yang pertama, mulai hari ini, kajian-kajian kami
di setiap majlis ilmu umumnya akan memperdalam pembahasan tentang puasa. Sehingga dengan pendalaman-pendalaman itu, insya Allah diharapkan saat masuk Ramadan telah tuntas pelajaran kita. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, insya Allah di bulan ini spesial kami akan membuka stand di Islamic Book Fair IBF, tempatnya di JCC, stand nomor 166 di wilayah namanya wilayah Madinah. Khusus nanti tanggal 18 April sampai dengan 22 April. Dan saya akan berada di sana tanggal 20-nya, yaitu hari Jumat. Hari Jumat. Di sana insya Allah kami sediakan beberapa mungkin tambahan-tambahan untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Di situ nanti ada buku yang mungkin sudah banyak ditanyakan tentang buku menghafal Quran dalam 30 hari, Muslim Zaman Now. Kami sediakan kurang lebih sampai 15.000 sampai 18.000 eksemplar di sana. Termasuk nanti kami berikan secara gratis, mushafnya ada 7.000 mushaf At-Taisir cetakan terbaru. Nah di hari Jumat itu sorenya, saya akan spesial memberikan tuntunan menghafal Quran secara cepat dalam metode yang ringkas yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Saya akan ringkas kisaran 1,5 jam, waktunya dari ba'da asar, kisaran jam 16 atau 16.30 sampai dengan menjelang maghrib. Nanti silahkan kita bisa bertemu di sana bagi yang mendapatkan keluangannya, bagi yang tidak Anda bisa tersambung ke Akhir TV. Yang terakhir, ini bagian terakhir, saya mohon kepada Anda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini perbaiki diri kita semua, saling mengingatkan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat. Ramadan insyaallah di depan mata kita, tapi kita tidak tahu apakah maut masih berada di depan mata atau telah mendahului pandangan kita untuk sampai kepada jiwa kita. Karena itulah bertakwalah kepada Allah, tingkatkan diri kita, jangan sampai diwafatkan kecuali dalam keadaan muslim yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah ke rumah, tataplah istri Anda, tatap anak Anda, tatap keluarga Anda. Mohon maaf, apakah wajah-wajah itu akan bersama Anda di surga kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.